Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isma Afifah akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil review dari kelompok 2, yaitu Determine and Formulate Problems in Quantitative Research and Paradigm. Di sini terdapat 6 subchapters. Yang pertama ada masalah, yang kedua menentukan masalah, yang ketiga judul penelitian, yang keempat rumusan masalah, yang kelima variabel penelitian, dan yang terakhir ada paradigma penelitian. First lesson, yaitu masalah. Secara umum, masalah dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang memerlukan pembahasan pemecah, informasi, atau keputusan. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, masalah yaitu sesuatu hal yang harus dipecahkan. Pengertian lain dalam hal ini adalah sesuatu yang menghalangi tercapainya tujuan yang harus diupayakan untuk menyelesaikannya melalui suatu proses yang dilakukan secara sistematis. Identifikasi masalah sangat penting dalam sebuah penelitian sebelum memulai, karena masalah adalah titik mulai dan dasar dalam sebuah penelitian. Jadi, setiap penelitian yang akan dilaksanakan harus dimulai dari adanya masalah. Kemudian, bentuk-bentuk rumusan masalah. Di sini ada 3. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif. Yang kedua, rumusan masalah komparatif. Dan yang ketiga, rumusan masalah asosiatif. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Jadi, dalam penelitian ini, peneliti tidak membuat perbandingan variabel itu pada sampel yang lain, dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain. Penelitian semacam ini untuk selanjutnya dinamakan penelitian deskriptif. Yang kedua, rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada 2 atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Yang ketiga, rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara 2 variabel atau lebih. Terdapat 3 bentuk hubungan, yaitu hubungan simetris, hubungan kausal, hubungan interaktif, atau resiprokal atau timbal balik. Hubungan simetris yaitu hubungan antara 2 variabel atau lebih yang kebetulan munculnya bersama. Sedangkan hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi, di sini ada variabel independen, yaitu variabel yang mempengaruhi, dan dependen yang dipengaruhi. Yang ketiga, hubungan interaktif atau timbal balik. Hubungan interaktif atau timbal balik adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Di sini tidak diketahui mana variabel independen dan dependen. Yang kedua, menentukan masalah. Dalam menentukan masalah yang akan diambil, langkah pertama adalah memilih sebuah topik penelitian secara umum dalam berbagai bidang, misalnya bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan ini seperti pembelajaran, kurikulum, evaluasi, dan lain sebagainya. Kemudian bidang yang dipilih biasanya itu adalah bidang yang menarik minat peneliti. Dalam bidang penelitian secara teknis, masalah memungkinkan dilakukannya suatu penyelidikan empiris, yakni pengumpulan dan analisis data. Masalah penelitian harus dinyatakan dengan jelas karena melalui pernyataan tersebut peneliti berusaha berkomunikasi kepada pihak lain tentang fokus dan pentingnya masalah dalam berbagai konteks dan kerangka kerja laporan penelitiannya. Kemudian, permasalahan yang akan diteliti hendaknya dapat memenuhi beberapa kriteria yang sangat penting, yaitu yang pertama, permasalahan atau problematika sebaiknya merefleksikan 2 variabel atau lebih. Yang kedua, sebaiknya dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang jelas dan tidak meragukan.
Yang ketiga, sesuai dengan kemampuan dan keinginan peneliti. Yang keempat, sebaiknya dapat diuji secara empiris. Yang kelima, tersedianya bahan-bahan, yaitu bahan-bahan data dan informasi yang diperlukan untuk membahas permasalahan penelitian. Kemudian, permasalahan penelitian itu penting untuk diteliti. Dan yang terakhir, permasalahan penelitian itu menarik untuk diteliti dan dibahas. Kemudian, dalam suatu permasalahan, yaitu untuk diteliti atau research yang dilakukan oleh seorang peneliti dapat diperoleh melalui dua hal. Yang pertama, pengalaman seseorang dan bahan kepustakaan. Nah, pengalaman seseorang ini dapat menjadi sumber bagi peneliti dalam menentukan masalah yang akan dipilihnya, baik dalam bidang ilmu sosial maupun bidang ilmu lainnya. Sedangkan bahan kepustakaan ini seperti buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian yang merupakan sumber yang paling potensial dalam menemukan masalah penelitian. Sebelum melanjutkan ke pembahasan yang ketiga, nah, dalam menentukan masalah itu, terdapat beberapa hal, yaitu sebuah penelitian tidak akan berhasil dilakukan apabila peneliti tidak memiliki bekal pengetahuan yang cukup dalam hubungan dengan permasalahan penelitian yang akan ditelitinya. Karena penelitian tidak dapat dilakukan dengan tangan kosong atau mengambil apa saja yang ditemukan di tengah jalan. Selain bekal pengetahuan, diperlukan juga kecakapan khusus dalam mengolah dan menganalisis data yang nantinya akan dibahas. Pembahasan yang ketiga yaitu judul penelitian. Terdapat beberapa syarat judul penelitian yang baik, di antaranya yang pertama informatif, yang kedua tidak menggunakan kalimat yang terlalu panjang. Apabila menggunakan bahasa Indonesia, kata yang digunakan tidak lebih dari 12 kata. Dan apabila menggunakan bahasa Inggris, kata yang digunakan tidak lebih dari 10 kata. Yang ketiga, boleh menggunakan anak judul. Yang keempat, diupayakan untuk menghindari penggunaan kata seperti pendahuluan, study, dan analisis. Yang kelima, jangan menggunakan singkatan kata. Yang keenam, menarik minat peneliti. Nah, judul yang menarik dan diminati oleh peneliti akan memotivasi peneliti untuk melanjutkan penelitiannya. Yang ketujuh, mampu dilaksanakan oleh calon peneliti. Judul yang mudah dilaksanakan oleh peneliti akan memperlancar proses penelitian, sehingga hambatan yang ada selama penelitian dapat diatasi atau setidaknya dapat diminimalisasi. Yang kedelapan, tidak sama persis dengan judul penelitian yang lain yang sudah ada. Untuk pengembangan penelitian, sebaiknya menggunakan judul yang lebih spesifik. Dan yang terakhir, yang kesembilan, saat menentukan judul, hendaknya memungkinkan tersedianya data lengkap yang dapat memudahkan peneliti. Kemudian, pembahasan yang keempat yaitu rumusan masalah. Pada umumnya, rumusan masalah dan dalam penelitian dengan pendekatan kuantitatif mencakup beberapa persyaratan. Antara lain, yang pertama, masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Yang kedua, rumusan masalah hendaknya jelas dan padat. Yang ketiga, rumusan masalah harus didukung adanya data. Yang keempat, rumusan masalah mengandung hubungan dua variabel atau lebih. Dan yang kelima, rumusan masalah berorientasi pada suatu teori tertentu. Nah, dalam merumuskan masalah penelitian dengan benar, ada dua hal yang harus kita ketahui, yaitu mendekomposisi topik dan hipotesis. Mendekomposisi topik atau memecah topik menjadi elemen-elemen individual. Dekomposisi adalah pembagian topik menjadi elemen-elemen komponennya terkait erat dengan pembuatan pertanyaan penelitian yang benar, yaitu menguraikan topik juga menentukan untuk melanjutkan dengan benar menyusun hipotesis tentang keadaan saat ini dari masalah penelitian dan menulis pertanyaan untuk responden. Kemudian hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan yang dapat dibuktikan atau disangkal. Sebuah pertanyaan penelitian dapat dibuat menjadi hipotesis dengan mengubahnya menjadi sebuah pernyataan. Suatu hipotesis biasanya dinyatakan dalam dua bentuk, H0 dan
alternatif. Hipotesis 0 atau H0 adalah hipotesis yang harus dibantah, sedangkan biasanya dibuat dengan menambahkan tidak pada hipotesis alternatif. Merumuskan masalah penelitian dengan benar. Sebenarnya ada 3, yaitu mendekomposisi, hipotesis, dan jenis variabel. Nah, jenis variabel ini dalam penelitian kuantitatif, variabel berarti properti yang akan diukur, yang dapat diekspresikan melalui nilai-nilai tertentu. Variabel terutama digunakan dalam kuesioner yang kemudian dievaluasi secara statistik dan diedit ke dalam bentuk grafik. Pembahasan yang kelima yaitu variabel penelitian. Variabel adalah setiap karakteristik, jumlah, atau kuantitas yang dapat diukur dan dihitung. Variabel di sini adalah istilah kunci dari penelitian. Setiap penelitian melibatkan variabel yang akan diukur. Bila variabelnya tidak jelas, sulit bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Variabel penelitian pada dasarnya adalah sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan dianalisis sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Variabel penelitian juga dapat diartikan sebagai istilah yang berarti variabel apapun yang digunakan dalam penelitian yang memiliki semacam hubungan sebab akibat. Terdapat beberapa jenis-jenis variabel penelitian. Yang pertama ada variabel independen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Yang kedua, variabel dependen. Variabel dependen dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Kemudian variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi, yaitu memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel independen dengan dependen. Variabel disebut juga sebagai variabel independen kedua. Yang keempat, variabel intervening. Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan variabel penyela antara yang terletak di antara variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Yang terakhir ada variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol sering digunakan oleh peneliti bila akan melakukan penelitian yang bersifat membandingkan. Hubungan antar variabel. Di sini ada beberapa hubungan antar variabel. Yang pertama ada hubungan simetris. Dalam variabel simetris terdapat hubungan antara variabel dan jenis hubungan variabel yang bersifat tidak adanya saling mempengaruhi variabel satu dengan variabel lainnya. Kemudian hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik merupakan satu variabel yang dapat menjadi sebab dan juga akibat terhadap variabel lainnya. Demikian pula sebaliknya, sehingga tidak dapat ditentukan variabel mana yang menjadi sebab atau variabel mana yang menjadi akibat. Yang ketiga, hubungan asimetris. Hubungan asimetris adalah hubungan antara variabel, yakni suatu variabel mempengaruhi variabel lain, namun sifatnya tidak timbal balik. Pembahasan yang terakhir, paradigma penelitian. Paradigma ialah suatu konsep, metode, dan aturan-aturan yang dijadikan suatu kerangka kerja pelaksanaan dalam sebuah penelitian. Paradigma penelitian adalah pola pikir atau cara pandang mengenai keseluruhan proses, format, dan hasil penelitian.
Terdapat beberapa paradigma. Yang pertama ada paradigma positivisme. Pandangan paradigma ini didasarkan pada hukum-hukum dan prosedur yang baku. Ilmu dianggap bersifat deduktif dan didasarkan pada hukum-hukum yang kausal yang universal, berjalan dari hal yang umum dan bersifat abstrak menuju yang konkret dan bersifat spesifik. Tujuan utama penyelidikan positivis adalah untuk menghasilkan asosiasi penjelas atau hubungan sebab akibat yang pada akhirnya mengarah pada prediksi dan pengendalian fenomena yang dipertanyakan. Paradigma interpretif. Paradigma ini menekankan pada ilmu bukanlah didasarkan pada hukum dan prosedur yang baku. Setiap gejala atau peristiwa bisa jadi memiliki makna yang berbeda. Ilmu bersifat induktif, berjalan dari yang spesifik menuju ke yang umum dan abstrak. Sekian review dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.